Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham PPRO dan memberikan Anda alat yang sama yang digunakan oleh para ahli. Selamat datang di video edukatif kami tentang analisis fundamental saham. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham PPRO menggunakan data keuangan terbaru. Pengetahuan ini sangat penting bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham, karena akan membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan berbasis data. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang disajikan mungkin tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan analisis Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan profesional sebelum membuat keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba PPRO. Pada kuartal 3 tahun 2024, PPRO mencatat pendapatan sebesar 1,89 triliun rupiah. Namun, yang mengkhawatirkan adalah perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 1,88 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mampu menghasilkan pendapatan, mereka menghadapi tantangan besar dalam menghasilkan laba. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan, yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas PPRO. Gross Profit Margin atau GPM pada kuartal 3 tahun 2024 hanya sebesar 1,6%, yang sangat rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Operating Profit Margin atau OPM bahkan negatif pada minus 1,2%, menunjukkan perusahaan mengalami kerugian operasional. Net Profit Margin atau NPM juga sangat mengkhawatirkan pada minus 99,4%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa PPRO menghadapi masalah serius dalam profitabilitasnya. Beralih ke posisi keuangan, PPRO memiliki aset sebesar 18,44 triliun rupiah pada kuartal 3 tahun 2024. Namun, ekuitas perusahaan hanya sebesar 2,56 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, yang bisa menjadi risiko jika kondisi ekonomi memburuk. Kesehatan keuangan PPRO juga perlu diperhatikan. Debt to Equity Ratio atau DER perusahaan adalah 1,39, yang berarti utang perusahaan lebih besar dari ekuitasnya. Equity Multiplier atau M sebesar 7,19 menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada pembiayaan utang. Kedua angka ini mengindikasikan risiko finansial yang cukup tinggi. Dalam hal manajemen perusahaan, Return on Equity atau ROE PPRO adalah minus 0,89%, sementara Return on Assets atau ROA adalah minus 0,12%. Kedua angka ini negatif dan jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan penurunan efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba dari ekuitas dan aset yang dimiliki. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Dalam hal valuasi menggunakan PE/BEN, kita melihat bahwa rata-rata PE/BEN PPRO adalah 64,36. Namun, dengan kondisi keuangan saat ini, fair value berdasarkan PE/BEN menunjukkan angka negatif, yaitu minus Rp1.965. Ini mengindikasikan bahwa berdasarkan metode PE/BEN, saham PPRO saat ini mungkin overvalued. Sementara itu, valuasi menggunakan PB/BEN menunjukkan hasil yang sedikit berbeda. Rata-rata PB/BEN PPRO adalah 0,85. Berdasarkan metode ini, fair value PPRO adalah Rp27.242. Dengan harga saham saat ini di Rp22.000, ini menunjukkan margin of safety sebesar 23,82%. Namun, mengingat kondisi keuangan perusahaan saat ini, investor perlu berhati-hati dan melakukan analisis lebih lanjut. Nah, itulah analisis fundamental saham PPRO. Bagaimana menurut Anda? Apakah PPRO masih menarik untuk diinvestasikan? Berikan pendapat Anda di kolom komentar dan beritahu kami saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video analisis saham lainnya.
Terakhir, jika Anda ingin memulai perjalanan investasi saham Anda, unduh aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.